Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi UTS fisikanya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini itu udah masuk ke modul kedua, yaitu elektrostatika hukum Gauss. Di sini capaiannya mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan nilainya itu 6 poin. Sekarang kita coba masuk dulu ke konsep flux dan hukum Gauss. Nah, di sini flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan dengan arah tegak lurus. Gitu ya. Jadi di sini itu adalah garis-garis medan listrik yang menembus luasan permukaan secara tegak lurus. Gitu. Kemudian di sini nilai flux listrik itu ditentukan dengan perkalian skalar antara vektor medan listrik dengan vektor permukaan yang ditembus. Jadi di sini flux listrik itu perkalian antara medan listrik dikalikan secara dot ya, kemudian dikali dengan A gitu. Nah, di sini kalau kita pengen menghilangkan dotnya, maka di sini kita perlu kasih cos theta gitu. Oke. Jadi flux listrik sama dengan EA cos theta. Nah, lalu di sini kita gimana nih cara mencari tahu tetanya? Nah, kita akan coba bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita coba lihat dulu gambar 1. Nah, gambar 1 ini kalau kita lihat ya, medan listriknya itu menembus bidang dan membentuk sudut theta terhadap vektor normal. Ini itu namanya vektor normal. Jadi di sini medan listriknya membentuk sudut theta terhadap vektor normal, sehingga flux listriknya itu menjadi EA cos theta, gitu ya. Jadi di sini flux listriknya menjadi sama dengan EA cos theta. Jadi tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik terhadap vektor normalnya gitu. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini itu tetanya kan 90 derajat ya. Jadi kalau kita hitung flux sama dengan EA cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0 sehingga fluxnya sama dengan 0 gitu. Kemudian gambar yang ketiga, kalau kita lihat arah dari medan listriknya itu searah dengan vektor normalnya. Sehingga kalau ini itu searah, maka tetanya sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini flux listrik itu sama dengan EA cos 0. Cos 0 itu nilainya 1, ya kan? Jadi flux listrik sama dengan EA dikali 1 atau flux listrik sama dengan EA. Nah, ini disebut sebagai nilai flux maksimumnya. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya terkait dengan sudut-sudutnya. Nah, sekarang saya pengen coba ya ubah ini itu gambarnya saya putar kayak gini ya. Jadi gambarnya saya putar, coba saya tulis di sebelah sini. Jadi gambarnya ini saya putar, dan supaya lebih mudah gambarnya di sini saya buat menjadi kayak persegi aja ya. Karena kalau lingkaran agak susah saya membuatnya. Nah, di sini ada vektor normalnya. Nah, selanjutnya di sini ada vektor normalnya. Kemudian di sini ada medan listriknya. Gini. Ini vektor normal saya nulisnya N aja ya. N itu vektor normal. Sama aja dengan A, cuman di sini saya pengen nulisnya N aja. Nah, sudutnya itu yang dibentuk ini ya, theta. Gini. Oke ya, jadi sudut itu berputarnya itu adalah berlawanan jarum jam. Gitu ya. Jadi sudut itu dihitungnya itu berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, kalau ini itu sudutnya theta. Theta ini bisa langsung kita masukkan ke dalam perhitungan. Gitu. Terus kalau ini itu membentuk seperti ini ya, E-nya, arah medan listriknya. Arah medan listriknya membentuk kayak gini, maka tetanya itu di sini itu berapa? Tetanya 90 derajat. Gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau medan listriknya itu berarah ke bawah sini? Tetanya berapa? Tetanya kan berarti kan dari sini sampai sini, ya kan? Artinya tetanya berapa? Tetanya sama dengan 180 derajat gitu.
saat medan listriknya berarah ke bawah ya. Jadinya di sini medan listriknya itu berlawanan sama flux listriknya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa saat arah vektor normalnya itu berlawanan sama medan listriknya, maka sudut yang dibentuknya itu adalah 180 derajat. Gitu. Nah, sekarang saya punya kasus ya. Sini saya punya kasus, silahkan teman-teman coba tebak sudut yang dibentuk antara vektor normal dengan medan listrik itu berapa? Di sini saya coba gambarkan dulu. Oke, jadi di sini kita diberikan vektor normal yang arahnya ke atas, kemudian di sini ada medan listrik yang arahnya ke kiri bawah. Nah, kira-kira tetanya itu berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira tetanya berapa? Ayo, coba teman-teman pikirkan tetanya kira-kira berapa? Apakah tetanya itu sama dengan 30 derajat? Ayo, kira-kira berapa nih? Oke, coba teman-teman tahan dulu videonya. Silahkan coba teman-teman hitung. Kira-kira tetanya berapa? Oke, sudah ketemu ya? Sekarang kita coba bahas. Nah, untuk menentukan tetanya, kita coba teruskan dulu arah dari si medan listriknya. Jadi kita coba teruskan ke sini. Ya kan? Nah, ini tuh si medan listriknya. Nah, ingat ya, teta itu kita menghitungnya kayak gini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut yang dibentuk itu adalah sudut yang di sininya, gitu ya. Berarti sudut yang dibentukkan sudut yang ini ya, yang ini, gitu. Nah, ini itu adalah si tetanya, gitu. Oke. Nah, tapi berapa nih nilai sudut yang dibentuk di bagian sebelah sini? Gitu, berapa? Nah, sekarang kita coba teruskan dulu nih ya, si vektor normalnya ke bawah. Gitu ya. Jadi kita coba buat vektor normalnya itu ke bawah, titik-titik gini aja. Gitu. Nah, karena di sini itu 30 derajat, maka secara trigonometri atau aturan sudut di sini itu nilainya sama dengan 30 derajat juga. Gitu ya. Jadi secara berseberangan kalau ini 30 derajat, maka yang di sini 30 derajat. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai theta ini. Gitu. Nah, kita udah tahu ya bahwa kalau full kayak gini itu nilainya 180 derajat. Gitu. Nah, theta itu kan cuman bagian sini aja ya. Berarti 180 derajat dikurang 30 derajat. Maka dari sini kita mendapatkan nilai tetanya itu sama dengan 150 derajat. Kayak gitu. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, kita coba masuk ke contoh soalnya kayak gimana.